Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 4, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran 6 dalam subtema 3, tema 6. Anak-anak, kalian telah belajar banyak hal dari orang-orang yang gigih meraih cita-cita mereka. Mungkin ada beberapa cita-cita yang tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya, akan tetapi ada juga kisah tentang mencapai cita-cita yang sama dengan cita-cita kalian. Apapun cita-cita kalian, kalian perlu mempersiapkannya dari sekarang. Nah, sekarang kita akan menyimak cerita tentang seorang anak berbakat yang harus berjuang keras di masa mudanya. Chan Ho Pasirwa, kisah pianis cilik Indonesia untuk ajang internasional. Seorang bocah yang belum genap berumur 3 tahun menangis sambil mengguling-gulingkan badannya di tengah pasar karena permintaannya tidak dipenuhi ibunya. Sang anak sangat ingin memiliki harmonika mainan. Sang ibunda akhirnya memenuhi permintaan anaknya hanya agar dia segera berhenti menangis. Harmonika mainan itu menjadi sahabat akrab anak balita tersebut di rumah setiap hari. Tidak hanya itu, anak tersebut akan sangat serius menyaksikan acara musik yang sedang ditayangkan di televisi. Bahkan matanya tampak melotot dan berdiri sangat dekat dengan layar televisi bila melihat pemain piano atau keyboard sedang beraksi. Belakangan anak ini harus menempuh ke sebuah kota lain yang berjarak 140 km dari kota kelahirannya agar bisa bermain piano. Hal itu karena di kotanya tidak ada piano. Itulah sepenggal kisah Chan Ho Pasirwa, pianis cilik asal Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, yang akan mewakili Indonesia ke ajang kompetisi internasional di Amerika Serikat. Chan Ho sebentar lagi akan berlaga di kejuaraan dunia seni pertunjukan atau World Championship Performing Art atau WCOPE 2016 di Long Beach, California, Amerika Serikat tanggal 7-19 Juli 2016 pada Rabu 29 Juni 2016. Bocah bernama lengkap Yohanes de Capestrano Jambru Pasirwa itu menggebrak Jakarta. Chan Ho mempertontonkan kebolehannya dalam mempermainkan komposisi karya para pemusik klasik dunia di Musro, Hotel Borobudur, Jakarta. Bacaan ini bersumber dari www.nasional.kompas.com. Nah, setelah membaca bacaan di atas, kita jawab pertanyaannya ya. Bakat apakah yang dimiliki Chan Ho? Ya, bakat yang dimiliki Chan Ho adalah bakat bermain piano. Bagaimana usahanya untuk mencapai cita-citanya? Usaha Chan Ho untuk mencapai cita-citanya adalah menempuh jarak 140 km agar bisa bermain piano. Prestasi apa saja yang telah diraih oleh Chan Ho? Prestasi yang telah diraih Chan Ho yaitu Chan Ho mempertontonkan kebolehannya memainkan komposisi karya para pemusik klasik dunia di Musro, Hotel Borobudur, Jakarta. Ya, kita akan mendeskripsikan sosok Chan Ho dengan menggunakan kata-kata kita sendiri ya. Chan Ho ingin menjadi piano dengan kegigihannya. Chan Ho bisa mewujudkan impiannya. Chan Ho, pianis cilik asal Ende, akan berlaga di kejuaraan dunia seni pertunjukan 2016 di Long Beach, California. Sebelum mengikuti kejuaraan, Chan Ho mempertontonkan kebolehannya di Hotel Borobudur, Jakarta. Nah, kali ini kita akan mendeklamasikan puisi. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui cara menggunakan tekanan dan jeda yang tepat saat mendeklamasikan puisi ya. Selain pelafalan, intonasi, dan tekanan yang tepat, kalian juga harus dapat menunjukkan ekspresi wajah yang sesuai dengan isi puisi. Oleh karena itu, kita harus mengetahui makna atau isi puisi yang akan kita deklamasikan. Nah, pada saat mendeklamasikan sebuah puisi, pahamilah isi dan pesan yang ingin disampaikan. Bila puisi kalian adalah puisi tentang doa, maka ekspresi wajah kalian harus mendukung, yaitu berekspresi yang sama saat kamu berdoa. Jika puisi kalian berkisah tentang harapan, ekspresi kalian harus menunjukkan mata yang berbinar dengan mata memandang jauh menerawang. Jika puisi kalian berisi tentang pengalaman sedih, maka ekspresi kalian harus sedih. Jadi,
Kalian bisa melatih perubahan ekspresi wajah menggunakan cermin atau dengan bantuan teman kalian. Nah, setelah kalian menghafalkan puisi, kalian dapat menjiwai puisi dengan menempatkan diri kalian sebagai bagian dari isi puisi tersebut. Jadi mendeklamasikan berarti tanpa teks ya, harus dihafalkan. Baiklah, kalian pilih salah satu puisi yang dapat kalian ambil dari mana saja untuk dideklamasikan. Bisa diambil dari majalah, dari buku, dari internet, ya, atau bahkan dari karya kalian sendiri. Nah, pastikan puisi yang kalian ambil terdiri atas paling sedikit 2 bait. Nah, pelajari puisi tersebut dengan seksama untuk memahami isi puisi. Nah, pada saat kalian mempelajari puisi tersebut, kalian harus tahu puisi itu isinya apa, makna puisi itu apa, sehingga kalian bisa memahaminya nanti ketika membawakannya dalam bentuk deklamasi itu tepat ya. Kemudian tentukan ekspresi wajah yang akan mewakili isi puisi tersebut. Pelajari rima dan irama puisi untuk menentukan jeda dan tekanan. Lalu hafalkan puisi baris per baris. Deklamasikan beberapa kali untuk memastikan pelafalan jeda dan tekanannya tepat. Pastikan ekspresi wajah kalian tepat pada saat mendeklamasikan puisi. Jadi, mendeklamasikan puisi tidak menggunakan teks. Jadi, dihafalkan. Kalau sudah dihafalkan, kalian berlatih beberapa kali. Jika sudah mantap, lalu dokumentasikan atau videokan deklamasi puisi kalian, lalu kirim ke guru kelas kalian. Melakukan kegiatan seni memang menyenangkan. Kegiatan berkesenian membantu kita untuk mengekspresikan perasaan terhadap peristiwa di sekitar kita. Selain seni sastra, seni rupa merupakan salah satu seni yang membantu kita untuk menuangkan gagasan ke dalam bentuk dan bahan yang berbeda. Sebelumnya, kalian telah mempelajari seni rupa berupa montase dan kolase. Kini, kalian akan lebih banyak mengetahui tentang mozaik. Mozaik adalah pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong-potong atau sudah dibentuk potongan. Potongan-potongan tersebut kemudian disusun dengan cara ditempelkan pada bidang datar menggunakan lem. Kepingan benda-benda itu antara lain kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan kertas, potongan daun, dan potongan kayu. Untuk membuat garis yang membatasi ruangan atau bidang digunakan tempelan-tempelan yang berbeda warna. Mozaik dibuat dari bahan-bahan yang sifatnya lembaran atau kepingan yang kemudian ditempel pada bidang datar sehingga membentuk sebuah gambar. Langkah-langkah dalam membuat mozaik, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat mozaik. Misalnya kertas origami, kertas koran atau majalah bekas, dan biji-bijian. Kemudian lem, pensil, penghapus, kertas gambar, gunting. Lalu setelah alat dan bahan ini dipersiapkan, tentu saja harus ada polanya juga ya, sketsa atau gambar pola. Potonglah bahan, misalnya menggunakan bahan kertas, berarti potonglah kertas tersebut menjadi potongan kecil-kecil. Kemudian tempelkan satu persatu potongan kertas yang sudah disiapkan pada sketsa atau gambar pola yang telah dibuat. Untuk menempelkan potongan kertas tersebut, kalian dapat menggunakan alat bantu seperti jarum atau benda runcing lainnya. Selanjutnya, tutupi pola secara menyeluruh dengan kertas warna-warni sesuai dengan keinginanmu, seperti ini. Dan ini hasil akhirnya. Ini adalah karya mozaik.